Tapi ini jadi baru 6 bulan juga, hanya 6 bulan. Ini udah mau tugas akhir gitu. Jalanin tuh itu enjoy aja gitu. Justru menurut aku tuh sekarang aku bisa ada di titik ini tuh karena itu. Menarik adalah Sukma satu-satunya di angkatan Sukma yang sidang akhir pada saat itu. Jadi nyambungnya tuh sama kakak tingkat. Oke bro, sekarang saya sedang berada di salah satu rumah yang insya Allah akan menjadi inspirasi buat kamu. Pokoknya dia itu seorang perempuan yang cantik, jelita, anggun, ayu dan menawan. Pokoknya insya Allah dia akan jadi sumber inspirasi buat kamu semuanya. Punya dia itu namanya Teh Sukma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Teh Sukma. Oke, kita akan acak-acak kamarnya, acak-acak rumah ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Teh Sukma, tadi saya udah dibuka masker di sini, udah pakai hand sanitizer, udah divaksin 2 kali, udah di swab, dirojok, pokoknya aman, bebas kopi. Aman. Ya. Oke. Oke, yuk masuk kebun. Mau di mana nih? Kita di belakang aja kali ya, biar back to nature temanya. Ini ada panah Arjuna ini. Iya, itu tuh sebenarnya salah satu penghargaan juga sih, punya papa kebetulan. Punya papa ya. Oke, ini ada tari Bali, padahal saya juga bisa tari Bali. Oh iya. Oke, ayo, jadi di mana kita mau ngobrol? Di belakang aja ya. Action. Oke bro, ini dia Teh Sukma. Oke, nah Instagramnya apa Teh Sukma? Sukma_9. Oke. Tapi sebelum saya untuk mempertanyakan bagaimana sih bisa seperti ini, bisa hebat seperti ini gitu, bagaimana cara dia untuk memberikan inspirasinya buat kamu semuanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Teh Sukma. Ya. Oke, katanya Teh Sukma itu S1-nya tergolong cepat ya? Ya. Set. Oke, kayak naik pesawat jet, orang-orang pada naik angkutan umum, Ya. cuma naik pesawat. Nah sekarang ngomong-ngomong katanya S2-nya juga ini katanya baru 1,5 tahun udah mau. Ini belum 1,5 tahun justru. Berapa? Ini tuh semester 1 aja baru UTS. Oh iya, seharusnya yang 2 tahun ya 2 katanya. tahun, Tapi iya. ini Jadi baru 1 6 bulan juga, hanya 6 bulan. Ini udah mau tugas akhir gitu. Kan aneh banget sih, apakah menggunakan mantra atau menggunakan Di santet rektornya. oh di santet. Oke. Oh enggak deh, bercanda. Oke, jadi gimana nih kenapa Teh Sukma bisa melejit seperti itu? Oke, jadi emang pada dasarnya tuh ini kita tarik mundur dulu dari sebelum-sebelumnya ya, Oke, sebelum sarjana. flashback. Oke, flashback. Jadi SD oke, emang ada peringkat lah gitu ya. Terus SMP-nya kebetulan enggak. Nah, ini yang menarik adalah jadi saya tuh sempat ada di fase dimana mikir udah capek nggak mau mikir, nggak mau belajar, nggak mau ranking. Oh, jadi pernah sempat berpikir seperti itu ya? Kenapa kayak gitu? Karena memang kebetulan saya itu tumbuh dari orang tua yang hebat gitu ya. Jadi beliau tuh mengajarkan untuk fokus pendidikan nih. Ya wajar karena kan anak SD gitu ya. Yang akhirnya saya tuh 3 tahun ranking 1, 3 tahun lagi ranking 2 lah gitu. Nah tapi ada masa kan dimana saya juga ngerasa duh nggak mau bikin ekspektasi lagi ke orang tua. Jadi pengen dulu main lah gitu istilahnya. Jadi SMP tuh rehat belajar. Jadi sebiasanya aja gitu. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya. Jadi maksudnya kalau kalian ya belajar aja gitu. Cuman kebetulan aku tuh pengen istirahat belajar SMP tuh. Jadi turun tapi tetap ada 5 besar sih gitu. Nah, maju ke SMK itu aku nggak tahu ya ada peringkat atau enggak, lupa lagi. Cuman ya enggak keluar dari 10 besar lah gitu alhamdulillahnya. Nah, itu udah kecampur sama organisasi. Kebetulan pernah masuk ke 3 organisasi nih, karawitan, jadi ketua karawitan, terus ngerintis Sakmapala juga,
yang luar biasa tentunya. Terus yang ketiga itu jadi ketua MPK SMK Negeri 1 Majalaya. Nah itu semua tuh dijalanin, kalau orang kan mikirnya aduh gimana ya, pasti nggak bener nih kalau misalkan organisasinya terlalu banyak gitu ya, karena orang mikirnya oh ini terlalu padat jadwal rapat apa segala macam, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita jalanin tuh itu enjoy aja gitu. Justru menurut aku tuh sekarang aku bisa ada di titik ini tuh karena itu gitu. Nah akhirnya luluslah SMK, alhamdulillah nilai aman gitu ya. Lanjut ke perguruan, kemudian aku tuh masuk di Unpas Lengkong gitu. Jurusan Administrasi administrasi bisnis. Jadi awalnya aku mau ngikutin jalur ayah aku, karena kebetulan ayah tuh sarjana sosial kan. Tadinya mau masuk ke sosial, cuman enggak lah, biar ada hal baru gitu di keluarga ini. Akhirnya masuk ke bisnis nih. Nah di bisnis semester 1, semester 2 aku masih yang kayak yaudah biasanya orang-orang belajar gimana gitu. Nah cuman pas di semester akhir nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh pengen cepet ya lulusnya. Akhirnya ngebut skripsi di saat orang-orang masih sibuk dengan KKL itu kan bikin laporan juga. Nah di saat orang lain KKL, aku udah penelitian skripsi gitu. Jadi udah mulai penelitian dari mereka KKL. Akhirnya di bulan Januari 2021 tuh aku udah beres. Itu berapa tahun itu S1? S1 cuman 3 tahun 4 bulan. Jadi bukan 3 tahun setengah. Kalau 3 tahun setengah artinya 3 tahun 6 bulan. Iya. Ini tuh 3 tahun 4 bulan. Selesai. Gitu. Nah. Terus 3 tahun 4 bulan tuh udah sama sidang akhir. Jadi proses-prosesnya sebenarnya kalau skripsinya kapan sih beres? Ya 3 tahun pas. 3 tahun pas itu udah beres. Yang sisanya 4 bulan itu hanya prosedural dari kampusnya, karena kan nggak boleh, masih ada kakak tingkat kan. Nah bahkan ada kejadian menarik di saat mau sidang akhir, itu benar-benar ribut sama dosen terjadi. Kenapa bisa ribut seperti itu? Karena belum boleh, belum bisa. Saya itu kebetulan angkatan 2017 masuk kuliahnya. Nah pada saat saya selesai skripsi itu masih ada angkatan 2016 yang belum semua tugas sidang akhir gitu. Jadi memang belum waktunya intinya gitu. Karena kakak tingkat itu emang pada belum kelar sidang. Itu lebih dari 50% karena kan gangguan dari pandemik juga kan. Jadi ketunda-tunda gitulah kakak tingkatnya. Nah di situ cek lah gitu kayak sama dosen, ya bahkan dosen kayak sabar lu nggak sabaran banget mau kemana sih kayak gitu kan. Nah cuman sebenarnya ya Sukma juga di situ prinsip Sukma tuh ini udah beres, mau ngapain, mau nunggu apa gitu. Sukma juga udah selesai. Nah akhirnya karena mungkin mereka juga jengkel nih sama Sukma, di situ di ACC lah untuk sidang akhir. Jadi yang menarik adalah Sukma satu-satunya di angkatan Sukma yang sidang akhir pada saat itu. Jadi nyambungnya tuh sama kakak tingkat. Tapi itu tuh bener-bener kayak 6 bulan sebelumnya adalah 6 bulan yang paling crowded lah, paling sibuk banget gitu. Berarti ketika kamu sidang gitu terjadi kayak sinetron dulu berarti ya? Iya. Ada drama-drama dulu. Oh iya. Keren banget. Harus ada drama dulu. Betul. Dan alhamdulillah kelar, langsung melanjutkan ke S2. S2. S2 itu jurusan apa S2? S2 Magister Manajemen sekarang. Di Universitas Widya Tama. Oke. Kayak gitu. Kenapa ngambil jurusan manajemen? Sebenarnya bisnis dan manajemen itu beriringan ya, kayak emang mata kuliah yang ada di manajemen juga ada di bisnis gitu kebetulan. Cuman memang kalau yang magister manajemen itu jauh lebih mendalam lagi gitu. Dan sekarang baru juga 6 bulan udah mau kelar. Nah ya. tapi maksudnya ini masih dalam tahap berdoa ya teman-teman. Jadi bukan yang instan kayak semua udah beres nih gitu sekarang podcast sama Arifan nih tadinya manggilnya bapak nih tiba-tiba udah jadi gitu. Iya jadi itu tuh bukan hari ini udah selesai belum. Jadi sebenarnya di Universitas Widya Tama tuh ada ada kayak SK gitu untuk tugas akhir, SK dari rektornya, terus disetujui juga sama Dikti mungkin. Jadi ada beberapa opsi untuk kelulusan S2 ini gitu. Yang pertama itu tesis ya, itu udah umum lah, memang syaratnya tesis. Terus yang kedua bisnis plan, yang ketiga bisnis project, dan yang keempat ini jurnal internasional kayak gitu. Jurnal internasional. Karena itu harus persyaratannya tuh si jurnal itu harus
Q3 gitu kalau nggak salah. Jadi ada apa ya, kalau di kita tuh misalkan kategori-kategorinya lah gitu. Jadi ini yang bisa lulus jurnal internasional, ini yang nggak bisa, jadi nanti juga diseleksi lagi kayak gitu. Cuman tentu aja pasti dibantuin kalau kita emang niat nih misalkan, ya udah gitu. Kalau Resuma itu tugas akhirnya apa? Jurnal internasional. Jurnal internasional. Nah, kelebihannya jurnal itu adalah ya kita lulus undergraduate, jadi di bawah itu, di bawah kurun waktu 2 tahun itu. Jadi 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Itu karena memang harus 3 semester kan. Jadi yang dihilangkan hanya semester 4-nya. Cuman jurnal ini kenapa saya bisa sekarang nyusun itu karena nanti di semester 2 bisa keluar SK pembimbingnya. Jadi udah boleh. Jadi nanti tuh semester 3 tuh udah lega, tinggal nunggu wisuda gitu. Itu cara membagi waktunya ya. Flashback dulu ke SMK. Siap. 3 organisasi masuk 10 besar. Itu cara membagi waktunya untuk belajar kayak gimana itu? Oke, kalau sebenarnya ini tuh bisa ditiru dan enggak juga sih. Jadi agak baik dan enggak baik. Jadi sebenarnya Sukma pribadi itu bukan tipe orang yang belajar setiap hari. Itu enggak. Jadi belajar tuh ketika kita mau dan siap. Karena percuma nih kita maksain belajar setiap hari gitu, enggak apa-apa, kita kan ikutan gitu ya. Jadi soalnya ini lokasinya enak banget di halaman belakang, dan juga sengaja airnya dimatikan dulu. ini sebenarnya ada si Elizabeth. Elizabeth itu apa? Oh, itu kan ada kura-kura itu kan? Ada ya itu, ambil aja kalau mau. Enggak deh, canda. Oke. Nah, terus habis kayak gitu belajarnya tuh kalau misalkan aduh mood nih lagi belajar gitu. Karena kan perempuan, bedain sama laki-laki, perempuan tuh ada moodinya kan. Iya. Bisa kayak tiba-tiba sensitif kayak gitu. Itu kameramen kenapa? Nah, terus akhirnya ya belajar kalau mau sebenarnya. Tapi kan kalau ujian kan mau nggak mau ya harus belajar. Gitu. Karena kan ketua MPK merintis Pecinta Alam Sakmapala Betul. juga, dan ketua Karawitan juga. Betul. Karawitan, untuk karawitannya kita kupas aja dulu deh tentang karawitannya. Itu karawitannya yang paling digemari, yang paling diminati itu apa? Apakah suling atau kecapi atau jaipongan atau apa itu? Nyanyi sih. Nyanyi. Oke. Gak usah gitu deh, gak usah gitu gitu. Tahu arahnya kemana? Gak bisa. Kalau sekarang udah gak bisa. Tadi sih pengen nantang, coba gimana sih suaranya kan kayak gitu Enggak, ya? biasa aja. Oh enggak. Iya, bisa. Oh gitu. Mau nyanyi? Oh ya. Oke. Jangan karena itu kan udah masanya, berarti kalau di karawitan udah selesai begitu atau Udah. masih berlanjut sampai sekarang? Enggak, soalnya waktu itu tuh karawitan cuma di kelas 2. Jadi karena pas kelas 3 sangat banget gemar naik gunung, akhirnya kayak camping sama orang-orang gitu. Nah itu udah jadi fokusnya udah cuma kedua, MPK sama pecinta alam. Oke, di Pecinta Alam Sakmapala ini kan Resuma kan sebagai perintis ya. Ya. Apakah hobinya itu sampai sekarang juga masih dijalani atau gimana? Hobi ke gunungnya? Tetap dijalani cuman dengan sub yang berbeda. Jadi kalau mungkin waktu SMK tuh lebih ke naik gunung sukanya gitu ya. Kalau sekarang ya lingkungan aja, karena kebetulan kan ayah juga profesinya di situ. Di Dinas Lingkungan Hidup berarti ya? Iya gitu. Oh ya, pantasan tadi juga ada apa tuh, ada perahu karet kayak Ya, buat banyak apa tuh, perahu buat arum jeram juga, ada trofi-trofi juga tentang lingkungan. Punya amazing banget. Oke. Berarti untuk campingnya, untuk kepada lingkungannya masih aktif ya sampai Masih, sekarang juga. alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget. Pantesan tadi juga di sini rapih banget ruangannya. Jadi di sini juga saya juga menumbuhkan sampah. Keren. Berarti itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk MPK-nya apakah sekarang juga, oh ya, untuk pecinta alam apakah sekarang juga masih tetap kontribusi kepada adik-adiknya? Kalau kontribusi sih, kontribusi dalam banget sih enggak. Cuman mungkin masih kayak keep kontak gitu, masih memantau. berhubungan baik. Iya, mantau gitu. Kalau di MPK juga gimana? Kalau di MPK, kebetulan kan sekarang tuh kalau akhir tahun tuh lagi musim-musimnya diklat, LDKF kayak gitu kan. Ya kayaknya sih lagi menyempatkan waktu juga di situ, jadi purna-purna kan menghadiri beberapa LDKS kayak gitu-gitu masih. Oke, siap. Alhamdulillah, keren banget, ternyata luar biasa story-nya. Wah, very amazing. Baik, ini ada sebuah tantangan nih buat Resuma ya. Tapi dijawabnya harus cepat. Oke. Jadi mikirnya harus 0, sekian detik. Ya. Oke, ada 5 pertanyaan sebenarnya. Boleh. Jadi tinggal memilih ya. Ya, Memilih aja. Oh, seperti amat nih. Oke, siap. Enggak deh.
lebih memilih ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir sih. Daun atau akar? Akar. Buah-buahan atau sayuran? Buah-buahan. Pisau atau gunting? Pisau. Oke, itu. Baik, sekarang kita ulas dulu ya. Kenapa tadi jawaban pertama itu ibu apa? Ibu rumah Wanita tangga? karir. Wanita karir. Hmm. Kenapa? Bukankah pada hakikatnya itu dan perempuan itu emang ditakdirkan untuk tetap di rumah atau kenapa? Ya, oke. Sebelumnya ya, ini tuh harus digarisbawahi dulu bahwa statement apapun yang keluar dari Sukma itu tidak membenarkan atau menyalahkan pihak manapun. Oke. Jadi untuk hidup tuh masing-masing orang yang nentuin. Kita nggak bisa jadi orang satu sama lain. Kayak Sukma ngelihat nih ada orang yang keluar dari pekerjaannya padahal dia udah enak lah gitu ya, karirnya udah mantep gitu. Tapi keluar nggak ada rasa kayak orang kan bisa ngejudge, ih sayang banget sih udah jadi manajer misalkan ya, tapi milih jadi ibu rumah tangga yang cuma di daster gitu. Nah menurut Sukma enggak sih, itu pilihan orang, terus dia tuh luar biasa di bidangnya masing-masing gitu. Nah terus kenapa Sukma pribadi nih milih jadi wanita karir, karena emang passionnya mungkin di situ. Jadi artinya tapi Sukma masih mikirin nih, maksudnya nanti juga kalau insya Allah ada pendamping hidup ya gitu aja. Kalau misalkan ada pendamping hidup nih gitu, pasti nyarinya yang satu frekuensi, yang tahu bahwa kalau mau sama saya tuh berarti saya bisanya kayak gini loh. Misalkan saya tetap ngurus rumah, pasti tetap ngurus anak, itu pasti karena kewajiban kan, apalagi gitu. Cuman nggak bisa lepas dari pekerjaan. Tapi sekali lagi, pekerjaan yang dipilih pun akan comfortable dengan kehidupan kita. Misalkan Sukma pribadi kan memang cita-citanya pengen jadi dosen. Dosen kan waktunya nggak yang kayak kerja banting tulang banget kan, gitu. Ada waktu-waktu tertentu, atau mungkin dari Sukma pribadi emang bisa milihnya tuh, saya pengen ngedoseninnya cuman hari Senin Selasa misalkan kayak begitu. Sisanya saya spend time sama anak-anak terus ngurus rumah. Oh, jadi seperti itu. Ya. Terus tadi akar atau dedaunan? Ya. Tadi jawabannya adalah Akar. Akar. Kenapa? Suka banget sih sama konsep atau filosofi akar ya, karena kan dia tuh kuat banget, mau pang apapun dia kuat banget gitu. Terus dia tuh tersembunyi gitu loh, dia nggak pernah ngeliatin ke orang-orang. Kalau bunga daun tuh bisa indah, tapi ada bunga yang satu hari indah, abis itu udah layu lagi kayak gitu. Tapi kalau akar tuh ada menghidupi terus yang di atasnya, tapi dia nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi kita tuh mesti kokoh kayak gitu loh. Jadi humble ya hidupnya gitu ya. Iya. Terus tadi gunting atau pisau? Pisau ya jawabnya. Kenapa pisau? Karena lebih multifungsi nggak sih kalau pisau? Soalnya kan kalau gunting tuh kesannya kayak kita mau ngerobek apa sesuatu gitu ya, kain atau ini. Cuman kan kalau pisau ya bisa gitu, kayak ngerobek ini pakai pisau bisa. Terus mau motong kain ya pakai pisau ya bisa digituin gitu. Tapi kan kalau pakai gunting kita nggak bisa. Motong buah, ngupas buah pakai gunting gimana? Emang pernah? Oke, tadi itu buah-buahan atau sayuran? Buah-buahan. Kenapa? Lebih suka buah-buahan aja, lebih seger gitu kayaknya. Soalnya kalau buah-buahan tuh jauh lebih bisa gampang diterima sama orang. Jarang orang yang nggak suka buah-buahan, tapi nggak sedikit orang yang nggak suka sayuran. Oke. Sekarang jika suatu kelak nanti ya tiba-tiba, kalau Teh Sukma sendiri senang sayuran nggak? Senang sih. Senang buah-buahan juga. Tiba-tiba suatu ketika Teh Sukma dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki momongan, dan ternyata momongan Teh Sukma itu gak suka makan sayuran. Apa yang akan Teh Sukma lakukan sebagai seorang ibu? Aduh. Jika Jika nih ya. Sukma kan bukan tipe orang yang suka maksain orang ya, kebetulan gitu. Jadi kayak meskipun saya tahu nih ini tuh untuk yang terbaik, kadang ada ibu yang ini tuh baik loh buat kamu, sampai dijelasin zat apa yang terkandung gitu ya, kayak di wortel tuh bagus buat mata. Tapi segimanapun kita berusaha untuk ngasih tahu ke dia itu baik buat dia, tapi kalau dianya sendiri menganggap dia nggak suka nih, dia nggak mau gitu karena di lidah dia mungkin pahit kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, kita upayakan yang lainnya. Misalkan kita ngasih dia vitamin yang memang ada dari kandungan-kandungan yang ada di sayurannya. Jadi kita jangan maksain satu jalan aja, kita juga harus coba jalan lainnya gitu. Jangan maksain kayak makan nggak apa di dudut gitu ya istilahnya kalau kata Sunda. Tapi tuh kita nggak boleh kayak gitu, karena yang memaksakan segala sesuatu yang dipaksakan tuh nggak baik. Oke, nanti kalau seandainya udah kelar S2-nya jadi dosen apa nih kira-kira? Pengennya mungkin karena sekarang terakhirnya itu manajemen sih. Manajemen. Terus kira-kira mau dosenin di mana?
Kampus mana? Cita-cita nih ya. Iya, Kan cita-cita. ini Nggak apa-apa. gua nih. Semoga diaminkan ya. Iya, tolong aminin dong. Diaminkan oleh teman-teman sahabat saudara saya. Pengennya sih sebenarnya antara dua, antara Unpas sama Widya Tama yang sekarang gitu. Kalau Unpas mungkin karena S1-nya juga di Unpas, terus kenapa Widya Tama ya karena sekarang juga di Widya Tama gitu. Seperti itu. Oke, ternyata keren banget kisah yang insya Allah akan menjadi sebuah inspirasi buat kalian semuanya. Tapi di sini juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Sukma. Boleh ngasih info dulu nggak sebentar? Oh, boleh, silakan. Oke, jadi sebenarnya sekarang mumpung lagi bukan gabut ya, kalau dibilang gabut saya juga nggak terlalu gabut, tapi tuh terakhir-akhir ini ya Ayah diinfoin gitu. Sukma tuh lagi bantuin beberapa orang-orang yang memang bukan kehalang ya, kayak ada hambatan di tugas akhir skripsinya, gitu. Aduh, nah jadi ada beberapa orang tuh yang nanya gitu, kayak minta judul, minta pendapat, saran. Jadi Sukma tuh sangat terbuka buat orang-orang yang mau belajar tentang skripsi atau konsultasi kayak aduh belum dapet judul nih. Nah, itu boleh. Oke, itu keren banget bagi teman-teman semuanya yang kebetulan sekarang lagi mengejar S1 dan kebetulan lagi stuck jadi bingung, aduh aku judulnya apa nih, lagi mau ngajuin proposal dulu gimana. Nah, kalian jangan sungkan-sungkan bisa hubungi ke Teh Sukma. Karena Teh Sukma dengan hati nuraninya, dengan kebaikan dan kemurahan hatinya, ya terbuka lebar-lebar, pintunya juga dibuka lebar-lebar, jendelanya ditutup sih rapat-rapat, takutnya ada nyamuk. Pokoknya silakan aja, boleh konsultasinya karena boleh. dia calon dosen, bro. Dia suka aja gitu berbagi ilmu kan ya, jadi pahala juga. Oke. Nah, sekarang emang aktivitas Teh Sukma ketika mau sekarang kan lagi di tugas akhir S2 ya? Betul. Oke. Aktivitas Teh Sukma selain mengerjakan tugas itu apa? Biasanya sih kalau di rumah gitu ya, selain itu ya bantuin ayah juga, kerjaan ayah, karena kan kerjaan ayah tuh lebih ke touch up langsung sama masyarakat juga kan. Jadi kadang ada beberapa yang ada kegiatan lah atau sosialisasi lah gitu. Jadi Sukma ikut di situ. Oke. Ngomong-ngomong untuk masalah pekerjaan ayah kan tadi juga dilihatnya ada perahu karet. Betul. Emang itu suka digunakan di mana biasanya? Itu tuh kalau misalkan musim musim hujan nih, kebetulan lagi musim hujan, itu biasanya diturunin kayak sama anak-anak yang di Majalaya gitu. Jadi biasanya ya dimanapun ada banjir, dimanfaatkan berarti iya, ya? dimanfaatkan betul, karena ayah juga bisa jadi sarana gitu loh, kalau misalkan ada yang butuh pelampung gitu biasanya ngehubungin ke ayah gitu. Oke. Pernah main arung jeram? Oke, gak takut? Enggak sih kebetulan. Oke, di mana waktu itu bermain arung jeram? Itu di Sungai Citarum. Oh, di Citarum. Di hulunya ya. Oke. Kalau untuk masalah ke alamnya pengen aku kata Teh Sukma kan waktu SMK itu kan muncak. Iya. Itu gunung mana aja yang pernah didaki? Pertanyaannya enak banget nih. Selalu nggak tahu. Jangan gitu dong. Ke gunung mana aja gitu yang pernah didaki gitu, gunung mana gitu ya? Kan pengen tahu. Oh, ya, boleh. Enggak sih ya sebenarnya. Boleh jawab enggak sih? Oke. Enggak sih, kayak semua tuh bukan suka naik gunung ya, tapi suka campingnya sebenarnya. Jadi kayak dimanapun camping bisa kan? Bisa nggak sih? Iya, bisa di bukitnya gitu. Mau ke puncak tapi ntar aja deh ke bukitnya dulu. Iya, kayak nggak mau sombong, nggak mau ke puncak, udah di sini aja deh udah. Oke. Selain naik gunung, kalau untuk masalah camping nih, penelusuran ke gua-gua pernah digeluti? Kalau ke gua sih pernah, tapi enggak mendalami. Enggak mendalami. Kalau untuk menyelam gitu. Oh, kebetulan nggak bisa renang. Oh, nggak bisa renang? Ada. Nggak bisa renang tapi suka arung jeram ya? Oke, iya jadi. Iya kan, aneh kan? Karena kan pakai arung jeram mungkin pakai pelampung ya. Betul. Dan banyak bodyguardnya. Banyak. Asistennya. Asistennya Jadi, banyak. nggak mau kebasahan, ya harus ada payung terus. Oh, enggak. Oke, Teh Sukma, ini ada pertanyaan terakhir ya. Oke, Ini tanggapan tentang sudut pandang Teh Sukma. Ini ada orang-orang di luar sana yang mengatakan dia itu selalu mengenyampingkan yang namanya sebuah pendidikan. Betul. Atau mengesampingkan buat apa sih sekolah? Buat apa sih belajar tinggi-tinggi? Atau pada akhirnya yang namanya rezeki itu emang sudah diatur oleh Tuhan. Betul. Karena yang membedakan antara orang yang sekolah dan yang tidak itu adalah sebuah ijazah.
Betul. Tanggapan Teh Sukma sendiri nih sebagai calon ibu dosen. Oke, amin. Bagaimana tanggapan yang untuk melihat atau menanggapi orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya sih yang pertama-tama yang kita berdua juga pasti setuju adalah kita nggak bisa maksain orang itu untuk ikut ke pemikiran kita kan ya. Iya, Karena kan kebetulan bapak juga kan seorang pengajar gitu ya. Pasti bapak Enggak juga juga punya, sebenarnya bukan, sebenarnya. Oke. pasti bapak juga punya kayak kalau ada orang kayak gitu pasti sebenarnya nggak gitu gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngomong ke dia sebenarnya nggak gitu gitu. Tapi kalau ditanya sudut pandang Sukma nanggepin orang atau pemikiran tanggapan yang kayak gitu, gak banyak, bahkan dari orang-orang tuh yang ngomong langsung ke Sukma ya, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Oh, ada yang kayak gitu? Iya, iyalah, di saat langsung gitu? Iya, langsung. Dan di saat kita tuh lagi apa ya, lagi fighting gitu, pengen ngasih yang terbaik, tapi dijatuhkan sama statement yang ngapain sih perempuan lagi gitu. Jadi Sukma pribadi sih karena bukan tipe orang yang terlalu dengar gitu ya opini orang gitu. Ah ya terserah, nggak apa-apa. Cuman kalau menanggapi rezeki itu datangnya dari Allah. Betul teman-teman, itu 100% bener, valid banget. Itu kita sebagai muslim kita nggak bisa ngelak dari situ. Tapi kan balik lagi, Allah juga kan nyuruh umatnya untuk ikhtiar tentunya kan. Nah, jadi cara kita ikhtiar gimana, mungkin cara kita yang berbeda gitu. Oke, betul. Berarti keren banget ya. Iya. Jadi ya emang saya juga sih nggak akan pernah memaksa ya, kita juga ya. Iya. Kamu harus belajar, harus sekolah gitu. Betul. Ya terserah sih. Yang penting ya setiap orang kan apa tuh akan mencari ikhtiarnya itu dengan jalannya masing-masing. Oke, malam ini acara kemana Teh Sukma? Malam ini nggak ada sih, cuman kebetulan tadi kan baru pulang juga dari SMK, habis ada rapat-rapat kecil. Udah, jadi hari ini lagi revisi-revisi aja buat jurnal gitu. Apakah lagi bolak-balik kampus, rumah Dalam- kampus atau daring? Dalam 1 minggu tuh ada 1-2 hari di Bandung biasanya. Ngekos juga di Bandung atau gimana? Enggak, karena kan kalau KBM-nya sebenarnya kan online kan. Cuman karena untuk bimbingannya itu kita agak kagok gitu ya kalau di online, jadi biasanya langsung ke kampus. Tapi itu Jadi cuma- menemui dosen. betul. Oke. Ternyata keren banget ya kisahnya itu, inspirasi banget. Pokoknya dan yang paling amazing itu Teh Sukma sendiri juga itu membuka apa ya? Membuka jembatan bagi orang-orang atau teman-teman yang kebetulan emang lagi bingung untuk mengejar tugas akhirnya. Kalian jangan sungkan-sungkan hubungi Teh Sukma. Iya. Dan kalian juga jika di antara kalian yang memiliki sebuah inspirasi juga buat dibagikan kepada banyak orang atau memiliki suatu tempat yang mungkin untuk dipublikasikan atau untuk saya telusuri dan mencari kebenarannya, kalian jangan suka-suka hubungi saya di bawah ini. Sukma, thank you so much. Atur nuhun, mudah-mudahan cepat-cepat jadi dosen. Oke. Tetap jadi Teh Sukma sendiri. Amin. Jangan dengerin orang-orang yang mau ngedonkan Teh Sukma. Iya. Oke, karena ini udah tugas akhir, ini sedikit lagi, tinggal beberapa langkah lagi, oke? Ya kayak gitu ya, tetap Amin. semangat ya. Siap. Oke, thank you so much buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.